Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang adanya pemuda Madiun yang kemudian ditangkap karena yang bersangkutan diduga sebagai Bjorka. Jadi berdasarkan pemberitaan yang dikutip oleh detik.com, pemuda Madiun yang ditangkap diduga Bjorka disebut tak punya komputer. Jadi ini tentu mestinya harus ada kehati-hatian dari aparat penegak hukum dan kemudian harus dipastikan apakah terhadap orang per orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini kemudian melakukan tindak pidana hacker dan kemudian menyampaikan atau bahkan mendistribusikan kepada halayak umum seperti halnya Bjorka, ini juga harus berhati-hati tentunya. Meskipun saya kira apa yang dilakukan Bjorka ini tentunya sangat meresahkan publik dan juga sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Namun tentunya terhadap mekanisme dan tata cara penangkapan, saya berharap tentunya harus berlandaskan pada asas prudent atau kehati-hatian dari aparat penegak hukum. Saya bacakan di sini, Solo, tim cyber Mabes Polri menangkap pemuda Madiun berinisial MAH 21 tahun yang diduga sebagai hacker Bjorka. Sang ibu menyebut anaknya MAH tidak mempunyai komputer ataupun laptop. Nah, ini dari mana kemudian sosok MAH ini dapat kemudian melakukan upload, bahkan dirinya dituduh kemudian seperti halnya hacker Bjorka kalau kemudian yang bersangkutan tidak memiliki media berupa laptop. Ini saya kira harus kemudian hati-hati terhadap aparat penegak hukum apabila kemudian ingin melakukan upaya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat cyber. Saya kira harus dipastikan apakah orang tersebut benar adalah pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana yang bersifat informatika atau yang bersifat cyber, sehingga saya kira kesalahan tangkap kemudian tidak kemudian terjadi berulang kali oleh aparat penegak hukum. Komputer tidak ada komputer, kata ibu kandung MAH 48 tahun kepada wartawan di rumahnya Desa Banjaran Sari Kulon, Madiun, seperti dilansir Detik Jatim Kamis 15 bulan 9 2022. S mengatakan anak bungsunya itu hanya memiliki 1 unit ponsel. Ponsel itu disebut S sebagai satu-satunya barang berharga milik MAH. Jadi kita harus juga memastikan apakah ponsel tersebut yang digunakan oleh MAH atau justru memang terjadi salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Ini tentunya harus di-clearkan, saya kira. Jangan sampai kemudian orang yang tidak melakukan tindak pidana kemudian harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang tidak ia lakukan. Seperti itu. Wanita itu tak percaya anaknya disebut hacker hingga menggegerkan Indonesia. Bahkan dia mengungkap kamar anaknya hanya berisi pakaian dan kondisinya berantakan. Dia berharap anaknya segera dipulangkan. S mengaku kaget saat anaknya ditangkap. Saya ini buruh tani. Ini sangat kasihan sekali kalau kemudian memang betul yang bersangkutan MAH bukanlah seorang hacker, akan tetapi kemudian yang bersangkutan dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum. Ini tentunya sekali lagi butuh kehati-hatian bagi aparat penegak hukum dalam hal melakukan pengungkapan terhadap hacker Bjorka. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian tidak hanya aparat penegak hukum tapi juga
pemerintah, dalam hal ini adalah Menko Polhukam dan jajarannya, bahkan kepada Presiden Jokowi jangan sampai kemudian membabi buta dalam hal melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang semestinya tidak ikut bertanggung jawab terkait dengan adanya hacker Bjorka yang tentunya sangat meresahkan publik, sangat meresahkan pemerintah. Akan tetapi tentu dalam hal penanganan di lapangan tentu harus mengedepankan aspek kehati-hatian, sehingga salah tangkap ataupun pertanggungjawaban pidana itu benar-benar kepada orang yang melakukan tindak pidana atau yang bersangkutan yang memang terlibat dalam melibatkan beberapa orang misalnya, atau berbagai orang yang memang dia adalah sosok Bjorka, tidak kemudian dipaksakan terhadap orang-orang yang tidak harus bertanggung jawab terhadap kasus hacker Bjorka tersebut. Pemuda Madiun diduga Bjorka ditangkap tadi malam. Jadi ini penangkapannya tadi malam ya. S menceritakan anaknya ditangkap di tempat kerjanya, sebuah toko es waralaba di Madiun pada Rabu 14 bulan 8 malam. Sempat dibawa pulang ke rumah. MAH lalu dibawa ke Polsek Dagangan. Dengan mengusap air mata, prihatin berharap anaknya bisa segera pulang. Anak ketiga dari 3 bersaudara, bapaknya bingung kesana kemari cari bantuan. Semoga bisa segera pulang, ungkap prihatin. Sementara itu, Ketua RT setempat, Ferry Hasbullah, mengaku kaget dengan berita warganya yang diamankan polisi karena diduga menjadi hacker. Saat penangkapan, Ferry menyebut polisi sudah berkoordinasi dengan perangkat desa. Kaget juga saya, baru tahu soal berita di media online, tapi sebelumnya tokoh atau perangkat desa sudah koordinasi jika akan membawa warga saya. Tapi terkait apa tidak tahu, papar Ferry. Jadi sekali lagi ini memang membutuhkan kehati-hatian aparat penegak hukum terhadap pengungkapan siapa sebenarnya Bjorka ini. Jangan sampai kemudian orang yang memang tidak terlibat atau bahkan tidak bersalah atau bahkan tidak mengetahui tentang siapa Bjorka yang sesungguhnya harus menanggung aspek hukum yang kemudian harus ditanggung oleh orang per orang yang memang tidak terlibat dalam kasus Bjorka. Jadi pengungkapan Bjorka memang menjadi suatu hal yang sangat penting, namun tentunya yang lebih penting lagi adalah aparat penegak hukum, pemerintah Republik Indonesia harus memastikan terhadap pihak-pihak yang dilakukan penangkapan adalah orang yang tepat atau orang yang melakukan atau bahkan menyuruh lakukan atau bahkan turut serta dalam kasus pengungkapan berbagai macam data yang tentunya sangat meresahkan publik ini. Saya kira aparat penegak hukum kita akan profesional dan juga akan sesuai dengan prosedur, tugas dan wewenang yang sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi kemudian hal-hal yang dalam proses dan pelaksanaannya tentu melanggar prosedur, wewenang, dan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira kalau misalnya MAH ini memang tidak terlibat, saya kira segera kemudian bagi aparat penegak hukum untuk merehabilitasi, bahkan kemudian memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan KUHP. Apabila terjadi salah tangkap, maka aparat penegak hukum secara sukarela semestinya dapat memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada orang per orang yang kemudian tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya terhadap orang per orang tersebut adalah memang terlibat dan bagian dari suatu rangkaian menyuruh lakukan atau kemudian merupakan otak dari kejahatan hacker yang dilakukan oleh Bjorka dan kawan-kawan misalnya, maka saya kira juga
patut diperhitungkan bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pengungkapan seterang-terangnya. Juga saya kira terhadap keluarga MAH, apabila kemudian memang merasa bahwa anaknya tersebut dirasa tidak terlibat dalam hal seperti yang sudah sempat viral di masyarakat, maka tentu yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum, misalnya terhadap upaya penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, dapat kemudian mengajukan pra-peradilan kalau memang anak yang bersangkutan dirasa tidak terlibat, bahkan tidak mengetahui dan juga tidak pernah berhubungan dengan kegiatan atau hal-hal yang berbau hacker yang kemudian berhubungan dengan kejahatan di media sosial. Dalam hal ini adalah kejahatan hacker yang dilakukan oleh Bjorka. Jadi sekali lagi saya yakin aparat penegak hukum sangat profesional dalam hal ini, akan tetapi tentu apabila memang terdapat kesalahan, maka saya menyarankan kepada aparat penegak hukum agar segera mempublikasikan, segera kemudian melakukan preskon terhadap pihak-pihak yang memang diduga melakukan kejahatan atau bahkan merupakan otak dari Bjorka atau bahkan turut serta dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Bjorka ini. Saya kira publik sedang menunggu, dan saya kira sekali lagi jangan sampai kemudian orang-orang yang memang tidak bersalah, orang-orang yang memang tidak turut serta dalam kegiatan tindak pidana dalam hal ini yang seperti dilakukan Bjorka, jangan sampai harus mempertanggungjawabkan pidana terhadap orang yang memang tidak memiliki kapasitas dalam hal mempertanggungjawabkan pidananya. Saya kira juga Komnas HAM dan juga organisasi masyarakat lainnya juga harus memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang kemudian memang tidak terlibat dalam hal sebuah tindak pidana. Juga LPSK saya kira juga mesti memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang kemudian memang tidak terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung dalam hal pembocoran data seperti yang dilakukan oleh pihak Bjorka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.